Salam damai, salam santai. Kita di monolog santai bersama Hitrewa. Kali ini saya ingin ngomong-ngomong santai soal sekolah Alkitab, khususnya sekolah Alkitab di lingkup GPDI. Nah, karena ini obrolannya santai, jadi nggak usah terlalu berat-berat. Cuman ingin berbagi soal motivasi orang masuk sekolah Alkitab. Ke sekolah Alkitab mau ngapain sih? Jadi begini, orang tuh masuk sekolah Alkitab itu ada begitu banyak alasan yang mendasari kenapa sampai masuk sekolah Alkitab. Saya mulai dengan saya dulu lah. Waktu itu tahun 2002 saya dikondisikan, saya nggak mau pakai kata dipaksa, dikondisikan oleh papa saya untuk masuk sekolah Alkitab. Dan saya bersyukur saat itu saya masuk sekolah Alkitab meski saya tidak mau, tapi rupanya itu adalah permintaan, salah satu permintaan terakhir dari papa saya, karena 2002 saya masuk sekolah Alkitab, 2004 dia meninggal dunia, dan ketika dia meninggal ya saya kemudian harus pulang menemani mama saya sebagai gembala di GPDI Kauditan. Jadi kalau dipikir-pikir ya itulah alurnya ya. Sebenarnya secara pribadi saya nggak mau, tapi setelah saya pikir-pikir kembali pakai logikanya orang-orang GPDI ya, itu sudah jadi rencananya Tuhan supaya kemudian mama saya ada teman anak hamba Tuhan, anaknya yang jadi hamba Tuhan mendampingi dalam pelayanan. Sementara dua kakak saya sudah ada pelayanan, adik-adik saya waktu itu masih sekolah. Ya itulah. Tetapi kemudian saya ketemu di sekolah Alkitab beberapa motivasi yang lain. Misalnya ada teman yang bilang, saya ini suka makan ayam goreng. Kebetulan dia tinggal di rumah pendeta, dan lihat pendetanya tiap hari bisa makan ayam goreng. Padahal nggak kerja tuh, nggak ngapa-ngapain, cuma mimpin jemaat doang. Tapi tiap hari Minggu dapat perpuluhan, dapat persembahan, makan ayam goreng deh. Nah, jadi dia pikir-pikir daripada saya kerja setengah mati, mending saya sekolah Alkitab terus jadi pendeta itu, biar bisa makan ayam goreng. Kan kacau. Nah, pokoknya itulah. Jadi orang-orang masuk sekolah Alkitab itu ada banyak motivasi, ya terserahlah orang-orang ya. Episode kali ini ditenagai oleh Foni Vanilla Cake. Saya lagi makan ini marble cake-nya. Jos. Seorang anak gembala GPDI dipaksa atau terpaksa atau kemudian sekolah Alkitab itu ada hubungannya dengan salah satu uh, kultur, ya apa sudah jadi kultur apa enggak ngerti juga. Pokoknya salah satu hal yang biasa dilihat, sistem yang menurut saya secara tidak sengaja terbangun yang disebut dengan sistem dinasti. Itu kira-kira begitulah yang menjadi latar belakang kenapa anak-anak gembala itu pada sekolah Alkitab. Karena misalnya ada satu pelayanan dirintis oleh satu keluarga hamba Tuhan dari nol atau dari sedikit atau dari kekurangan, kemudian berkembang, jemaat jadi banyak, persepuluhan gede, persembahan besar, jemaat diberkati, pelayanan diberkati. Nah, ketika ada di usia paruh baya, orang tua mungkin berpikir, terus kalau saya meninggal siapa yang ganti, daripada kasih ke MD, daripada diganti orang lain, mana kita bukan ada di bawah sinode yang menggaji kan, ya lebih baik anak saja. Ya, makanya ada anak-anak yang sekolah Alkitab. Nah, bagi saya karena saya juga adalah pelaku dari sistem dinasti ini, saya merasa ya apa boleh buat gitu loh. Mau dirubah agak susah karena sejak awal pelayanan hamba Tuhan GPD itu nggak digaji, nggak dan lamanya seorang gembala, ini khususnya gembala ya, lamanya seorang gembala ada di sebuah sidang jemaat tuh tidak ditentukan oleh periode sehingga berakar dan hubungannya seerat dan sangat erat gitu. Dan akhirnya pun jemaat juga berpikir ya daripada orang lain yang mending anak gembala yang sudah kita tahu sejak lama. Nah, puji Tuhan jika memang anak gembalanya punya kompetensi. Puji Tuhan, tapi kalau tidak, nah ini baru ada persoalan-persoalan. Tapi yang saya lihat
jemaat-jemaat GPDI cukup maklum, cukup menerima, rata-rata sih menerima anak gembala menggantikan orang tuanya. Rata-rata menerima. Ada kelemahan, ada kekurangan, iya. Tapi seiring berjalannya waktu dan memang juga karena sudah sejak lahir ada di sana, ya ya enggak apa-apa, akhirnya dimaklumilah kelemahan kekurangannya. Jadi memang menjadi gembala GPDI dalam dalam sistem dinasti itu bukan lagi the right man on the right place, tetapi the right man on the right pakai bahasa Inggris lah ya. Orang yang tepat bukan lagi di tempat yang tepat, tapi di penerimaan yang tepat. Diterima apa enggak? Nah, itu sih yang terjadi. Sehingga ya kalau kita mau bicara kualitas, apakah ini akan mendegradasi kualitas? Ya, enggak ada hubungannya sih, santai-santai aja. Cuman, nah, keberatan saya di poin ini adalah begini. Misalnya ada seorang anak hamba Tuhan yang sebenarnya punya potensi di bidang yang lain. Dia bisa berprestasi, dia bisa hebat di bidang yang lain, tapi harus menjadi penerus orang tuanya. Itu kalau bagi saya sih sayang. Ya kalau saya yang nggak punya potensi ini ya terima-terimalah situasinya. Atau ada yang udah kesana kemari nggak jadi apa-apa, gitu kan? Gagal, nggak jadi apa-apa daripada hidupnya menyedihkan ya sudah jadi pendeta, jadi gembala aja, gantiin bapaknya, dampingin mamanya. Tapi ya gimana ya, namanya juga based on penerimaan jemaat ya, selagi jemaat masih terima sih oke-oke. Jadi itu eh, alasan kenapa orang masuk sekolah kitab, salah satunya itu ya, anak gembala terpaksa atau dipaksa atau memaksakan diri ya terserah, pokoknya dia sekolah kitab. Di konteks sekolah Alkitab Kupang ini ada beberapa angkatan ini, ada beberapa anak gembala yang masuk untuk menjadi siswa-siswi sekolah kitab. Jadi saya wawancara pertama, wawancara masuk, dan saya temukan alasannya adalah sungguh-sungguh untuk membackup orang tua. Jadi orang tuanya punya pelayanan, harus di backup oleh semua pihak sebenarnya. Pokoknya membutuhkan tenaga, eh, apalagi di daerah-daerah ya, membutuhkan tenaga. Ya dari ini bukan masalah apakah ada orang yang membantu atau tidak, tapi memang keperluannya jadi sangat penting. Tidak ada yang mau bantu itu. Misalnya bapaknya merintis atau membuka sidang baru, siapa yang mau? Gitu. Kalau yang saya dengar wawancara, jadi ya bukan terpaksa, tapi ya memang harus anaknya, mau siapa lagi. Nah dalam kondisi itu sih ya itu based on kebutuhan sih ya, berdasar kebutuhan. Jadi lalu tapi saya tanya sampai ke dalam-dalamnya, kamu mau nggak melayani? Lihat papa mama susah di kampung, setengah mati, secara ekonomi juga berjuang. Mau ndak dari hati, mau ndak? Mau om, saya sukarela mau melayani Tuhan. Nah ini memang cukup menyinggung saya, yang motivasi awalnya nggak mulia-mulia banget. Kalau mereka dari awal, sejak awal sudah mulia itu ya. Saya berdoa supaya mereka bisa terus mulia dan ajaib dalam pertolongan Tuhan. A few moments later. Ada lagi orang tuh masuk sekolah kita karena ikut-ikutan tren. Jadi misalnya kayak zaman-zaman KKR dulu di Sulawesi Utara itu. Masuk sekolah kita tuh banyak loh, ratusan sekali masuk, tersebar di beberapa sekolah kitab di Indonesia. Kenapa? Saya nanya, kenapa kok masuk sekolah kitab? Teman-teman saya masuk ya, saya juga. Kacau. Ya, tapi begini, saya sih lebih melihat pada hasilnya, outputnya. Banyak orang yang cuma ikut-ikutan, yang saya pernah ketemu di Sumatera itu, tapi merintis dan sukses di tempat mereka ada. Eh, yang saya pernah ketemu langsung di Sumatera, di Sulawesi Tengah, di Kalimantan. Jadi ikut-ikutan itu memang ndak haram juga ya ternyata. Karena saya lebih berfokus pada apa yang dihasilkan. Hasilnya baik ya no problem sih. Karena begini,
Nah sekarang saya sampai ke apa sih pendidikan sekolah kitab itu? Saya nggak mau bicara teknis, tapi saya bicara kultur yang ada di sekolah kitab. Sekolah kitab itu sebenarnya bukan tempat untuk belajar teologi, ya pasti karena ini sekolah kitab. Sekolah kitab itu pada prinsipnya adalah tempat indoktrinasi, di mana siswa-siswi itu diberikan doktrin bahwa ini yang paling benar, ini yang paling betul, ini yang paling alkitabiah. Pokoknya ini nggak ada yang lain. Jadi nggak ada dialog untuk mempertanyakan doktrin. Yang ada dialog untuk mempertajam pemahaman. Tapi kalau kenapa harus ini terus kita kritisi, nggak ada itu harusnya nggak ada di sekolah kita. Karena orang yang masuk sekolah kita tuh harus betul-betul ngerti. Lu di sini tuh datang untuk diindoktrinasi supaya katam dengan doktrin GPDI dan melayani GPDI. Terus ada orang denominasi lain yang masuk, boleh, organisasi lain silakan, tapi ya konsekuensi tanggung sendiri di tempat di sekolah kitab Kalvari saat ini ada 2 orang dari denominasi lain yang notabene bekerja dan bukan untuk jadi hamba Tuhan, tapi denominasi lain. Saya tanya motivasinya untuk apa? Datang belajar di sekolah kitab. Untuk belajar firman Tuhan. Saya bilang firman Tuhan, kebenaran, doktrin GPDI. Jadi harus dipahami sejak awal. Oh iya om, mau. Oh iya monggo silakan. Indoktrinasi supaya paham. Nah, makanya tidak heran jika ada persyaratan dari GPDI sendiri untuk menjadi hamba Tuhan GPDI harus sekolah kitab. Lalu orang-orang pada protes, oh enggak harus, enggak apa-apa kan kalau sudah sekolah teologi gitu atau sekolah kitab di tempat lain. Enggak sama dong, enggak sama bos. Karena ini indoktrinasi. Anda enggak akan menemukan indoktrinasi di STT. Keliru jika ada di STT itu indoktrinasi. Waduh, kacau. Namanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu berarti dasar utamanya itu berpikir kritis lah. Kalau sekolah menengah ya itu bisa dibilang ini yang benar ini yang enggak, silakan aja. Tapi itu pun sekolah sekuler sangat-sangat kritis apa pelaksanaannya. Kalau sekolah Alkitab itu betul-betul indoktrinasi. Kalau STT, saya ngajar STT, dan orang akan bingung gitu kalau melihat saya ngajar di sekolah kitab lalu saya ngajar di STT, kok bisa begini bedanya? Ya beda bos. Ketika saya ada di sekolah kitab, yang saya beritakan adalah kebenaran dalam tanda kutip versinya GPDI ini kebenaran. Nggak bisa diganggu gugat itu. Namanya juga apa sikap organisasi, sikap GPDI, doktrin. Ini kita anggap sebagai yang benar dari segala-galanya. Tapi begitu sampai kalau orang lihat saya ngajar, apalagi saya ngajar teologi sistematika misalnya, teologi kontemporer, mereka akan bingung loh. Anda ini muka dua, bukan. Tapi namanya ada di STT berarti harus berpikir kritis, dan ketika saya menyampaikan misalnya teologi liberal misalnya, ya harus saya jelaskan liberal itu kayak apa, yang nyatanya seperti apa begini, dan ketika ada tanggapan mahasiswa yang berbau-bau doktrinal mau menyerang eh, teologi liberal dengan cara pandang dia, saya mentahkan, wah nggak bisa. Kalau kita lagi bicara sesuatu apalagi sejarah teologi atau bentuk teologi, nggak bisa Anda pakai apa logika doktrinal untuk membantah itu, nggak mungkin. Beda bos. Ya masuk sekolah kita aja, ngapain repot. Lalu apakah dengan demikian sekolah Alkitab itu lebih mudah? Tidak. Tidak. Di sekolah Alkitab itu ilmunya itu udah pasti. Pemahamannya itu udah pasti. Ini loh pemahamannya dikasih, diktatnya dikasih, pengajarannya. Itu udah pasti, tidak diganggu gugat. Tapi yang berat itu sebenarnya prosesnya. Puasanya, doanya, disiplinnya, etos kerjanya itu yang berat. Makanya ada beberapa waktu lalu saya lihat ada mau bikin sekolah kitab online. Tanpa bermaksud mau setuju atau enggak, ya saya sih ketawa aja. Minta maaf, saya kenal ya para penggagasnya, orang-orang hebat, cuman apa yang akan didapat dari situ? Pembentukan karakter seperti apa yang akan didapat? Saya masuk sekolah kitab, saya contohkan dari saya saja lah. Masuk sekolah kitab dengan mindset yang rusak ya, rusak dari sudut pandang
orang yang mau jadi hamba Tuhan itu tidak mungkin lah kalau saya ini. Tapi di sekolah Alkitab itu saya berinteraksi dengan peraturan, saya berinteraksi dengan teman-teman, ya, dengan senior-senior, dan itu mengubah, sangat mengubah. Lalu akhirnya saya sadar saya harus jadi hamba Tuhan. Saya temukan itu panggilan saya. Oh my God! Ya, panggilan saya. Agak nyesel saya menemukan itu, sehingga saya menemukan diri saya ada dalam pelayanan sekarang. Saya termasuk golongan yang semuanya nggak mau ada di sini, tapi ya sudahlah, jalani saja. Tapi ya saya temukan di sekolah kitab. Setelah itu ada masa di mana saya praktek di tempat orang tua, lalu ada sempat praktek di salah satu sidang jemaat. Nah, itu alurnya, dan akhirnya terjadilah profil saya sebagai hamba Tuhan. Begitu juga teman-teman yang lain. Jadi ada proses yang tidak bisa digantikan oleh sistematika pembelajaran manapun, tidak mungkin. Itu akan dijalani sendiri, perjuangannya itu spiritual, pencapaiannya itu spiritual, panggilan yang akan dialami itu spiritual. Apakah arahnya akan menggerakkan kita kemana, kita jalani saja. Tapi yang pasti sekolah kitab itu pengaruhnya itu sampai di situ. Sementara STT itu lebih ke kognitif mungkin, ya, lebih ke wawasan, cara berpikir. Yang mana yang lebih baik? Enggak, dua-duanya ada di area masing-masing yang berbeda. Misalnya kalau saya mau cari staff untuk mengajar atau administrasi penggembalaan atau membuat program-program di jemaat, saya akan ambil orang S1, apalagi S2, saya pakai. Tapi kalau saya mau pelayanan membuka sidang, saya mau pelayanan mimbar yang praktis, butuh tenaga cepat, saya akan ambil orang sekolah kita. Itu karena memang dari pembentukannya itu peruntukannya untuk itu. Saat ini sekolah kitab Kalvari punya visi bukan baru-baru ini, tapi sejak awal itu menyediakan tenaga yang siap pakai untuk NTT. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain, tapi fokusnya kita ke NTT. Dan ya memang lulusan sekolah kita akan berjaya di medan itu. Mereka sudah tahan banting dan siap berjuang. Bayangkan 2 kali 9 bulan di bawah tekanan aturan, di bawah disiplin yang keras. Ketika sampai di masyarakat merintis, dan sudah terbukti banyak alumni kita yang berhasil, dan alumni sekolah-sekolah kita yang lain juga tahan banting. Di sana tidak ada yang mengeluh, pokoknya ya ada juga sih yang mengeluh diam-diam, ya. Pokoknya itulah. Tapi jadi masuk sekolah kita untuk apa? Ya untuk membentuk diri, menyediakan diri dibentuk menjadi tenaga yang siap pakai dalam pekerjaan Tuhan, khususnya yang praktis, khususnya yang langsung bersentuhan dengan area pelayanan yang selama ini menjadi tulang punggung GPD, yaitu penggembalaan. Entah itu perintisan sidang, entah itu pelayanan praktek, entah itu penginjilan pribadi dan sebagainya. Oke, nantilah kita ngomong-ngomong lagi, agak susah cari waktu. Terima kasih Oik Design yang sudah mengedit video ini. God bless. Salam damai, tetap santai. Yo.